Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait konsekuensi berat ya jika tidak masuk database dari BKN ya, untuk guru yang lolos PG dan belum lolos PG dan semua honorer ya. Nah, di sini ada informasi yang cukup penting kami dapatkan dari gpnn.com. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan bagi rekan-rekan guru, kami disclaimer konten dulu, bahasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja tambahan referensi ya, karena belum resmi, dan intinya yang resmi itu datang dari Kemdikbudristek. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini berdasarkan dari aturan ya, aturan dari SE terbaru dari Kemenpan RB ya. Di sini ada beberapa persyaratan ya, yang diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi di sini sudah dijelaskan memang di dalam SMMPN RB Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah berstatus tenaga honorer K2, kemudian yang terdaftar dalam database BKN, dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian kedua, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah ya, paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun pada tanggal 56 ya. Paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Apa namanya? Setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon P3K maupun calon CPNS dengan ketentuan yang kami bacakan tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini ketentuan resmi langsung datang dari Kemenpan RB. Nah, di sini dilanjutkan bahwasanya penyampaian data ya, data pegawai non ASN itu harus disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak ya, SPTJM, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi intinya saking pentingnya pendataan ini, maka untuk penyampaian data pegawai non ASN Bapak Ibu ya, itu harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, kemudian di poin C juga di sini dikatakan bahwasanya perekaman data pegawai non ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian poin D, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sebagaimana tersebut huruf A, B, dan C, itu dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi saking krusialnya informasi ini, bahwasanya ketika PPK atau Pemda itu tidak menyampaikan data pegawai non ASN, maka dianggap tidak memiliki tenaga non ASN Bapak Ibu ya, dianggap tidak memiliki non ASN. Jadi honorer yang tidak masuk pendataan berarti dalam instansi itu sudah tidak dianggap Bapak Ibu ya. Sudah tidak dianggap memiliki tenaga non ASN, dan tentunya itu berdampak buruk kepada honorer tentunya ya. Oke. Nah, di sini ada informasi yang cukup ya, krusial ya bagi rekan-rekan honorer ya, bagi guru dan non guru. Nah, di sini dikatakan pendataan honorer itu berlaku untuk guru dan non guru, tidak terdata itu konsekuensinya berat ya. Nah, di sini kita lihat dilansir di jpnn.com bahwasanya
Badan Kepegawaian Negara BKN itu menyampaikan pendataan honorer itu berlaku untuk seluruh tenaga non aparatur sipil negara non ASN, baik itu tenaga guru, kemudian guru, dan tidak ada pengecualian ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya bahwasanya untuk pendataan itu berlaku untuk seluruh tenaga non ASN, baik tenaga guru, non guru, itu tidak ada pengecualian, baik guru itu lolos passing grade maupun guru itu belum lolos passing grade, intinya ya. Dan di sini tidak terdata, itu konsekuensinya berat sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya semua yang namanya tenaga non ASN, mau guru, kemudian nakes, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya, apakah istilah honorer pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, itu wajib didata, kata Deputi Bidang Sistem Informasi ya, Kepegawaian BKN Bapak Suharmen kepada gpnn.com ya. Jadi ini sudah mengindikasikan bahwa sangat saking pentingnya yang namanya pendataan honorer. Yang jelasnya semua tenaga non ASN itu Bapak Ibu ya, itu wajib untuk didata tanpa terkecuali. Nah, ini sudah disampaikan oleh BKN melalui Bapak Suharmen ya. Oke. Nah, di sini kita cek lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini beliau menegaskan bahwasanya pendataan seluruh tenaga non ASN itu untuk mengetahui postur keseluruhannya. Setelah itu bisa disusun kebijakannya mau seperti apa. Deputi Suharmen mengatakan fokus perhatian pemerintah saat ini itu baru sebatas pendataan untuk pemetaan saja. Jadi intinya ya, apa maksud dari pendataan ini? Tujuan utamanya adalah agar nantinya diatur kebijakan berikutnya untuk penyelesaian tenaga non ASN. Dia di sini ya, menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN. Nah, jelas di sini katakan bahwa sebab tanpa data valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini seperti apa. Ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi. Ya, jadi kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas pemetaan. Jadi ini baru sebatas pemetaan Bapak Ibu ya, sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih tepat ya. Lebih lanjut dikatakan dalam pendataan ini tentu ada batas waktu karena harus ada cut off ya. Jadi cut off-nya 30 September ya 2022. Kemudian di sini lanjutkan lagi. BKN lanjutnya akan mendorong kantor regional untuk berkoordinasi secara intens dengan instansi. Dia berharap tidak ada instansi yang mengeyel ya. Oke. Mengenai sanksi bagi instansi pusat dan daerah yang tidak memasukkan data tenaga non ASN hingga 30 September, Deputi Suharmen mengatakan belum dibahas sampai ke situ. Namun secara pasti kalau instansi tidak melakukan pendataan, nah ini penting Bapak Ibu ya, maka tentu tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan tenaga non ASN di instansinya. Nah, siapa bilang ya tidak ada kaitannya ya. Di sini sudah terbukti Bapak Ibu ya bahwasanya jika misalkan instansi itu tidak melakukan pendataan, maka tentu tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan tenaga non ASN di instansinya. Itu yang harus dipahami ya. Jadi perlu sekali ini yang namanya pendataan honorer ya. Namun secara pasti kalau instansi tidak melakukan pendataan, maka tentu tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan tenaga non ASN di instansinya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Saya optimistis instansi akan kooperatif karena sekarang ini cukup banyak surat yang masuk kepada saya ataupun melalui Pak Kepala atas usulan penyelesaian tenaga non ASN. Oke Bapak Ibu ya, seperti inilah informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.